ini. Intinya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Garuda Jaya, Kecamatan Kayen luar biasa. Tepuk tangan. Pangapunten Bapak. Kita biasa siswa itu menghadapi banyak atau bermain game misalnya. Game yang mereka mainkan katakanlah Mobile Legends. Kalau mereka hanya terbiasa memainkan saja, itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau mereka bisa membedah secara berkomposisi, kita ajak dia mulai berpikir komputasional. Mereka harus tahu bagian-bagian dari game Mobile Legends ini sendiri itu apa. Coba kamu sadar Pak dulu, game Mobile Legends itu apa? Itu game semuanya ada hero ini Pak. Dan itu kamu harus jelaskan dengan komputasional. Bagaimana komputasional? Saat kamu pencet pertama kali gamenya apa yang muncul? Halaman ini Pak, di halaman itu ada bagian komponen apa saja. Komponen ini Pak. Di dalam komponen ini, kalau kita pencet yang ini nanti muncul apa? Ada komponen ini Pak. Kalau kita mulai bermain, apa yang dilakukan? Drive hero Pak. Drive hero itu apa? Nah itu adalah bagaimana mereka itu kita latih berpikir komputasional seperti itu. Jadi berdialog, mereka menjawab. Karena Bapak Ibu seringkali menjadi fokus utama bahwa literasi kita turun, kebanyakan minat baca kurang. Namun berbicara tentang literasi itu tidak hanya tentang minat baca buku. Literasi itu juga tentang bagaimana siswa kita bisa menjelaskan sesuatu itu secara komunikatif dengan kosakata yang tepat, dengan urutan yang berurutan, dan itulah kenapa berpikir komputasional menjadi dasar yang paling tepat untuk menjelaskan literasi. Berikutnya ada pengenalan pola. Di sini ada pola satu merah, dua kuning, satu merah, dua kuning. Jadi mereka bisa mengenali sebuah hal yang random itu punya pola. Polanya seperti apa di bahasanya seperti itu. Next, ada abstraksi. Ini adalah bisa berfokus pada hal yang penting dan meninggalkan hal yang bersifat distraksi. Di mana distraksi itu adalah bagian dari kehidupan anak-anak apalagi gen alpha. Ada scrolling, ada doom scrolling, ada TikTok segala macam. Nah, untuk berpikir abstraksi ini adalah kita mengajarkan siswa untuk fokus dalam mereka menyusun sebuah game, menyusun sebuah animasi, sebuah cerita menggunakan Scratch. Tidak hanya kreativitas, tapi ketelitian juga harus mereka tingkatkan. Jadi mau nggak mau mereka harus teliti. Karena dalam menyusun game kalau urutannya salah nggak bisa jalan. Kalau dalam menyusun ada komponen yang kurang tepat tidak bisa jalan. Dan abstraksi ini memfokuskan mereka untuk bisa mendapatkan hasil sehingga gamenya berjalan seperti itu. Dan yang lain baru algoritma, menyusun solusi dari tahapan-tahapan yang logis. Kalau di buku beberapa penerbit itu contohnya seperti memasak mie, urutannya apa dulu, membuka bungkus dulu atau menggaruk air dulu dan lain-lain. Sesuatu bekerja seperti manusia berdasarkan data yang diberikan. Nah, untuk yang kedua, mesin cerdas itu tinggal kita disusun dengan siswa. Perbedaan mesin cerdas dan cerdas. Contohnya, mesin cerdas itu adalah ya komputer, laptop, PC, aplikasi yang ada di HP kita. Dengan mesin cerdas itu bisa seperti setrika, proyektor, sesuatu yang hanya melakukan satu pekerjaan sesuai yang diberikan. Baik ke bawah Mas. Nah, kata manusia cuma berputar di sini saja. Ada Meta AI, kalau untuk analisis data ada Google, TikTok, Bukalapak, Lazada. Kita bisa sharing dengan siswa. Pernah ada kalian dapat iklan di HP ketika kalian sedang ingin mencari suatu laptop, iklannya laptop. Ketika ingin atau sedang browsing tentang motor, tiba-tiba keluar iklan tentang motor. Tentunya dia saya beli motor. Tapi apapun itu lah. Nah, itu adalah hal yang dekat dengan kita, dekat dengan siswa. Dan ya materinya itu tinggal kita kaitkan secara teoritis mawon. Jadi hanya untuk aware tentang ada AI ya, yang ini AI ya, itu bukan AI, ini AI, itu mesin cerdas, itu mesin cerdas. Cukup sampai situ saja. Nah, sudah umum ya. Nah, seringkali kadang kita mungkin bukan kita, mungkin ada banyak orang berdasarkan penelitian yang ada seolah-olah menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini, menggunakan Grok dan lain-lain itu seolah-olah wah malas, wah curang segala macam. Padahal itulah arti dari teknologi. Boleh kita katakan saja dia untuk pakai AI. Nah nanti kita juga sampaikan juga, guru juga punya AI yang bisa deteksi AI. Jadi ini ya kurang lebih sebagai
bagaimana kita untuk mencoba mendidik siswa itu dalam menggunakan AI harus beretika dan tidak mematikan kreativitas mereka seperti itu. Kita bisa berdeteksi dengan dua tool ini. Next. Ini salah satu juga untuk aktivitas menirukan AI yang kita sampaikan di PowerPoint, nanti bisa kita share. Next. Ya, mungkin teorinya atau kalau kita masukkan perintahnya, ini kita bisa membuat perintah yang pertama itu diulang-ulang terus. Namanya loop. Kita coba penggunaannya itu harus dimasukkan ke dalam coding yang hijaunya. Nanti di start juga ada bentuk yang seperti itu. Bisa dilihat mas. Maju lagi, diulang terus. Itu fungsi yang hijau. Back dulu mas, jangan masuk dulu. Misal kita masukkan audio bloknya salah seperti ini, hijaunya di bawah, hijau. Nah, ini kalau kita jalankan tidak akan menjalankan programnya. Jadi harus dimasukkan. Lalu Bapak Ibu, jangan dimasuk dulu mas, dan dulu. Mas dulu. Ke bawah lagi dari atas bawah. Nah, atas bawah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencoba. Kalau kita ada dua blok, kita mau memisahkan itu harus dari bawah. Kalau kita dari atas, nanti yang terjadi seperti ini. Jadi membawa semuanya. Kalau kita ingin memutus dua kode, ini bawahnya yang diambil. Seperti itu. Contoh lagi kalau kita masukkan mas, kita mau masukkan di bawahnya, masukkan. Kalau kita mau membawa semuanya itu dibawa dari atas, yaitu yang hijau. Kalau kita ambil yang ungu mau digeser, akan copot. Nah ini yang kita maksud dengan mengenalkan siswa. Oh, di blok tuh gini. Mencontohnya ini aturannya. Next. Untuk kode blok tabir kali ini kita akan di level 5. Bapak Ibu tidak perlu takut, waktunya terbatas, blok gamesnya masih banyak. Untuk instruksinya kita sudah siapkan semua videonya dan sudah kita siapkan di Google Classroom. Nanti bisa kita share. Ini tadi kita masuk ke kemampuan berpikir komputasional, pengenalan pola. Kalau kita lihat gambar kuning jalannya itu, ada pola yang terlihat ya. Ada perulangan di sana, ada pola perulangan. Jadi karakternya harus maju ke kiri, maju lagi ke kanan, maju lagi ke kiri, maju lagi ke kanan. Artinya hanya cukup 4 perintah dan diulang-ulang. Coba kita urutkan lagi, maju ke kiri, maju lagi, digabungkan mas, digabungkan enggak yang ungu dulu, maju ke kiri, maju lagi, baru ke kanan. Habis itu dia akan maju lagi gitu. Nah ini mau kita ulang. Supaya mengulang itu kita masukkan ke dalam coding block berwarna hijau. Untuk memasangnya jenengan juga bisa berlatih. Jadi kalau kita mau memutus, diambil yang ungu. Ungunya diambil, boleh ungu dimasukkan seperti ini. Atau boleh hijaunya yang cokokkan, disisipkan seperti ini. Nah itu cara pertanyaan. Bisa dijalankan programnya mas dalam area pemerintah. Nah ini jenengan bisa juga memasukkan coding block if yang biru ke dalam hijau supaya perintahnya bisa diulang. Jadi birunya sekarang masuk ke hijau, digeser ke masuk ke hijau yang biru. Ya betul. Birunya masuk ke hijau. Untuk menggeser biru umum, kita geser cukup birunya saja, digeser masuk ke dalam hijau. Nah, ini baru artinya maju. Kalau ada ke kiri, belok kiri, diulangi. Ini mungkin menghasilkan hasil yang lebih bagus. Itu untuk level 6 ya. Jadi ada blok lebih baru berwarna biru, namanya if. If itu bisa diartikan jika. Jika to the left, ke kiri, maka, nah kira-kira kalau kita lihat gambarnya, orang ini kalau ada jalan ke kiri, baiknya dia melakukan apa? Belok kiri gitu. Jadi kita bisa pasangkan kalau ada jalan ke kiri, ya belok kiri. Nah kita masukkan set seperti ini, step by step. Lalu kalau dia mau menemukan jalan ke kiri, pastinya harus maju dulu. Jadi sebelum if kita kasih maju. Nah nanti belok kiri kok maju nggak bisa maju. Jadi maju dulu baru belok ke kiri. Nah
Kita coba play sekali dulu, Mas Tulus. Apakah cukup coding seperti ini? Kita play. Oke, ke kiri. Oh, ternyata langsung berhenti. Padahal kita perlu si orang ini gerak terus, berulang, mengulang. Makanya kita gunakan lagi coding berwarna hijau yang artinya loop atau pengulangan. Apa yang diulang? Majunya juga diulang, belok kirinya juga diulang. Jadi ungu ke biru dulu, Mas Tulus. Oh, oke, dari situ juga bisa. Majunya diulang, if-nya juga masuk ke dalam perulangan karena dia harus belok ke kiri berkali-kali. Baru jenengan coba jalankan lagi. Jadi untuk level 6 seperti itu. Untuk Bapak Ibu sekalian, kalau level 6 sudah clear, kita sudah siap untuk ke scratch. Teman-teman bisa sambil sudah ya, sudah siap untuk masuk materi lagi. Kita mau masuk ke materi ini nih Bapak Ibu. Kita mau ke scratch, belum gamesnya bisa nanti lagi dari bisa join samun saya bisa kita lanjut ke materinya. Kalau X kanan ke kiri, berarti X-nya dari kanan itu positif atau negatif? Positif. Ke kiri negatif atau positif? Negatif. Berarti nanti kaktusnya ini diberi perintah gerak dari X positif menuju X negatif. Perintah berikutnya kita lihat lagi. Dalam game itu ada dua unsur. Satu yang bisa kita kendalikan, dua yang tidak. Contoh, kaktus ini bisa kita kendalikan betul? Tidak bisa kita kendalikan. Dia berjalan sendiri kan? Iya. Artinya program dimulai, dia sudah jalan. Nah berikutnya, ini mirip dengan jenengan tadi berlatih Blockly Games. Ada perulangan, ada loop. Kira-kira kaktusnya ini bergeraknya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berapa kali? Berkali-kali. Bergeraknya berapa kali kaktusnya? 2. Betul, berapa? Tak terhitung, jadi dia bergerak selamanya, tak terhitung. Wah, betul Pak, luar biasa. Nah, jadi kaktusnya ini diberikan kode loop selamanya. Jadi ada, loop selamanya itu ada. Contoh awan yang gerak juga sama, dia bergerak selamanya. Nah, itu nanti ada loop tulisannya selamanya. Oke, jadi kita sudah selesai untuk kaktus. Kira-kira burungnya punya instruksi yang sama bukan dengan kaktus? Beda, ada sama atau betul? ada di atas, ada di bawah. Untuk burung dengan kaktus Oh, berjalan selamanya. sama nih, karena dia kiri. Bedanya hanya dia ketiganya berbeda. Oke, kita menuju ke dinosaurusnya sendiri. Dinosaurusnya ini itu bisa kita kendalikan bukan? Bisa. Kita kendalikan dengan apa? Itu. Tombol Melompat. spasi. Spasi. Nah, diberi perintah bisa kita kendalikan dengan tombol spasi. Nanti di scratch itu ada dua jenis coding seperti itu. Ada yang kita beri akses untuk melakukan intervensi, ada yang dia bergerak sendiri. Dinosaurus dikendalikan oleh spasi. Ketika spasi ditekan, maka itulah bahasa-bahasa komputasional yang ingin kita ajarkan ke siswa. Kalau siswa bisa berbahasa dengan pola pikir komputasional, pasti penjelasannya rinci dan jelas. Oke, kita ulang lagi. Ketika tombol spasi ditekan, dinosaurusnya melakukan apa? Lompat. Kalau komputer dikatakan lompat, dia nggak paham. Lompat itu apa artinya? Bergerak. Oke. Bergeraknya Z ke Z dari sumbu Z ke Z. Iya, X ke Z. Melompat kan Mas? X mendatar. Z ke atas. Ya, Y ke atas. Jadi dari Y bawah ke atas. Artinya Y positif atau Y negatif? Y positif. Hal seperti yang bisa kita belajarkan ke siswa. Jadi berpikir komputasional bukan tentang penghafalan komputasional, tapi kita ajak mereka langsung melakukan dekomposisi. Ini namanya dekomposisi Bapak Ibu. Ini bisa dengan copy paste ke kelas. Kalau ini siswa sudah dapat orderan. Oke, Y positif. Tapi kalau lompat cuma Y positif, kita akan kembali ke proses semula betul? Iya. Harus turun lagi. Kalau turun berarti Y-nya positif atau negatif? Oke, negatif. Y-nya positif dan negatifnya kira-kira sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Sama karena naiknya 10, turun juga 10. Nanti jenengan waktu mading akan ingat, oh Y itu plus 10, Y 10. Selama kita sudah bisa masuk ke scratch, nanti di situ ada karya-karya SD
dari Jatirejo bisa di situ kan benar ya. Contoh. Nah ini kita bisa mulai membuat. Oh bikin aku dulu nggih boleh klik gabung kalau mau langsung praktek bisa di langsung memulai. Ini udah ngerekam ya, Bu? Untuk aplikasi seperti yang bilangnya. Belum. Untuk Bubuk kayaknya kita sedikit akan mulai dari Oh iya, sudah Kak Sarah. bagian terpenting di sini adalah bagian paling kiri bernama kode. Kode ini ada warna-warna yang berbeda-beda. Masing-masing punya fungsinya. Kode Ini apa yang ini? berwarna biru itu seperti namanya, yaitu gerakan. Oktober. Ini bulan Oktober loh. Yang berwarna biru itu tentang bergerak. Ini Ada maju, mundur, kiri, kanan, putar, koordinat X, Y, ada menggerakkan itu pakai koordinat, lalu ada meluncur, X berubah, Y berubah, itu adalah bagian dari koordinat. Itu warna biru. Warna ungu Wanita apa? itu menampilkan sesuatu. Ada menampilkan dialog, menampilkan gambar, menampilkan kostum dan lain-lain. Nah, kostum sendiri itu ada di pojok kiri atas sampingnya kode. Kostum itu ada di pojok kiri atas samping kode. Satu sprite karakter ini Bapak Ibu namanya sprite. Satu sprite ini biasanya punya satu atau lebih kostum. Contoh yang bawahnya bisa dilihat Mas. Nah ini ada kostum bawah dan atas. Bawah atas. Jadi bisa dipilih. Jadi setiap sprite itu punya dua kostum. Dan kalau ini dianimasikan, ganti terus Mas. Kalau ini dianimasikan di kode untuk berubah, dia seolah seperti jalan, itu sudah bisa. Jadi ada kostum. Next, balik ke kode lagi Mas. Klik lagi kode. Nah, ini adalah halaman paling utamanya. Di bagian kiri ini mirip blok ini tadi, ya. Biasa ada pilihan blok, ada tempat menempatkan blok, memberi perintah, dan ada hasil perintahnya. Mulai membuat keren. Nanti Sudah. kalau jenengan mau ngecek hasil perintah codingan jenengan itu di bagian kanan atas. Ini namanya stage. Kanan atas ini di full screen. Nah ini untuk melihat full pertimbangan jenengan. Jadi jenengan bisa melihat, oh ini ukurannya terlalu besar, dikecilkan. Oh ini terlalu dekat, dijauhkan. Oh ini kurang lancar, diapakan lah. Nah ini Mas. Nah atas ini, kanan atas ini adalah stage, tempat kita melihat hasil program kita. Bagian pentingnya ada di bawah, di dulu Mas, kontrol, di dulu. Bagian bawahnya ini adalah yang bagian paling penting. Pertama, ini ada sprite, ini kita bisa memberi nama di kiri yang nanti kalau kita mengcoding itu mengaitkan satu sprite dengan sprite lain. Jadi misal ketika kata menabrak kucing, ketika kucing, nah itu kan kodenya harus sesuai dengan nama sprite-nya. Itu kita bisa tentukan di sini. Nah di sini misalnya namanya kucing oren, ya. Lalu di sampingnya ini yang seperti saya jelaskan tadi, koordinat kartesius, ada X, ada Y. Saat ini kucing oren itu ada di tengah-tengah, itu adalah X, Y, 0,0. Nah ini maksudnya di sini. Kita bisa menggeser dengan mengganti angka di sini. Contoh Mas, misal X-nya min 100, Y-nya 100. Posisinya belok kiri naik atas. Kita ganti lagi, misal X-nya ini 200, Y-nya min 150. Berarti dia di kanan dan di bawah. Seperti itu. Bisa dengan seperti itu, atau bisa dibalik. Jadi bisa menggeser kucingnya secara langsung. Sambil perhatikan X-nya, geser. Set. Nah, X-nya berubah mengikuti di mana jenengan meletakkan kucing. X-nya berubah. Di kiri, bawah berarti negatif semua. Di tengah, atas. Oh, berarti negatif dan positif. Seperti itu. Jadi ini X-nya seperti itu. Lalu ukuran ini menunjukkan 100. Itu artinya arah. Ini kita mau dia menghadap ke kiri. Itu bisa diklik, digeser ke kiri. Di sini kucingnya terbalik. Agar tidak terbalik, kita buat sistem mirror. Itu tombolnya di tengah kotak ini. Klik. Nah, untuk nanti mengganti arahnya seperti itu. Sekarang untuk UI saya sudah cukup. Kita menambahkan sprite. Tadi jenengan sudah sebutkan ada dinosaurus, ada kaktus. Silakan jenengan pilih dinosaurus versi jenengan sendiri, kaktus versi jenengan sendiri. Itu dengan menambahkan di pojok kanan bawah. Oh, dari bawah. Ini bisa dibawa dulu. Iya.
Yes. Kita bisa pilih spike di sini, bisa diklik sesuai dengan mau yang tempat apa. Back dulu mas. Atau bisa juga kita pakai gambar kita sendiri. Klik paling atas, unggah. Klik. Kita pakai upin ini mas. Dulu. Bawahnya ada upin ini. Nah itu, ini. Oke. Nah, sini. Jadi ini ukurannya terlalu besar. Mami ayam sih. Kita kasih. Bon. Nah nanti bolanya akan bergerak menjadi ini. Kene. Ya. Pilih 2 sprite, 1 latar belakang dan VTM nek warnane ngono. satu latar belakang. Dan diposisikan seolah-olah gamenya mau dimulai. Ini namanya posisi awal. Semua game itu punya posisi awal. Mungkin ukurannya bisa diperhatikan, nanti akan melompat. Ini coba diklik full screen dulu. Coba diklik full screen. Itu full screen, masuk ke atas. Ini namanya full screen. Nah, kalau sudah masih ingat game dinosaurus tadi, itu kan kayaknya karakternya agak kecil gitu. Itu yang terjadi. Nah, kriteria itu adalah ketika mulai. Nah, apa ketika mulai? Ketika mulai posisinya di sini, lalu ya. Nah, jangan pergi ke gerakan warna biru. Kenapa gerakan? Karena bergerak itu berdasarkan posisi itu XJ-nya. Kita pilih pergi ke XJ, jenengan samakan dengan yang ada di bawah gambar ini. Jenengan samakan dengan yang di sini. Jangan pastikan XJ-nya itu harus sama dengan yang ini, karena ini sesuai dengan 245 ngono. UPP. Ini harus sama dengan itu. Kalau sudah sama, jangan coba gerakan nomor. Semua ngapain pergi ke mang? Lu nggak pergi. Gerakan sebelah. Pakai lampu. Oke, di sini. Terus 245 mang buat tulis. Tombol play atau bendera hijau. Tidak berubah karena itu basket. Oh alah. Nah, sekalian. Tidak kita dalam mengoding itu ada cara efektif supaya tidak terlalu lama. Bisa diklik kuningnya bisa diklik. Kuningnya diklik. Ini artinya kita memilih atas dan bawahnya. Kalau jenengan mau mengcopy paste coding itu klik sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau semuanya itu paling atas. Jangan klik paling atas, klik aja. Buat gerakan. Klik aja. Bukan gerakan, klik aja. Nah, klik aja. Klik. Ctrl C. Di copy paste pergi ke ini diklik Ctrl V. Nah, ini muncul. Jadi nanti dalam coding ada kesalahan-kesalahan itu namanya bukan gitu. Diklik di Ctrl V. Ubi dengan bolanya. Oke, lalu kita pencet bendera warna hijau. Itu juga kejadian. Ada tombol, ketika tombol spasi ditekan. Nah, ini kejadian lain. Yang kita harapkan karakternya melompat. Tadi jelas sudah sampaikan gerakannya Y ke atas dan ke bawah mas, plus 10 minus 10. Kita ke gerakan. Terus menuju gerakan, kita bisa memilih karena dia bergerak ke atas bawah, kita pilih mengubah Y-nya. Ada perbedaan antara mengatur dan mengubah. Nanti jangan pelajari. Nah, kita di sini mengubah Y-nya. Kalau kita sudah masukkan, jenengan eksperimenkan dengan mencet spasi dulu. Apa yang terjadi? Nah, naik, tapi cuma sedikit banget. Naiknya sedikit banget. Kita pencet bendera hijau lagi. Nah, jadi dalam coding itu selalu prosesnya seperti itu. Coding dulu, dicek, coding lagi, dicek lagi, dites lagi, coding lagi. Nah, sekarang ngetesnya gimana? Yang naik kok yang ini? Tapi mboten arano kene. Aku pada wis ngomong sih. Spasi. Nah, dia naik, tapi lompatnya tidak seperti lompat. Kalau kita mau gerak, seperti hanya orang bikin animasi film, gambarnya harus banyak, betul?
Kita kembali ke 10 lagi Mas Kalau. Kita kembali ke 10 lagi. Kalau kita spasi 10 kali, itu dia akan geraknya sedikit-sedikit. Spasi. Nah artinya supaya dia bergerak mulus harus diulangi. Pengulangan, pengaturan itu masuk di warna oranye, di kontrol. Ini ada ulangi 10 kali. Dikontrol. Bentuknya ingat-ingat seperti mulut dikontrol. Kontrol apa? Coba. Diarahkan kemana? Kontrol. Kontrol. Ya cari Kita masukkan ke dalam mulut Ulangi 10 kali. Oke, seperti ini. Nah, ini artinya di ke atas ini akan diulang 10 kali. Berarti ini. Menghasilkan gerakan yang lebih halus. Kayak gini, Play. masukinnya Spasi lagi. Nah, gerakannya lebih seperti lompat. Ada ulangan 10 Coba kali. spasi lagi. Oke, pencet bendera hijau lagi. Nah, sekarang sudah merasakan manfaat dari kunci posisi. Jadi kita bisa mengulang terus. Berikutnya, kira-kira Bapak Ibu, kita kalau spasi baru gerak ke atas. Spasi. Cuma gerak ke atas. Habis itu kan gerak lagi. Kira-kira koordinatnya bakal sama atau beda? Kita taruh di bawahnya. Tadi benar, kalau tadi 10 Klik kanan, gandakan. ke bawah berarti birunya diganti dengan negatif 10. 10. Naik 10 turun 10. Berarti kan negatif 81. Negatif 10. Harus diulangi supaya seperti animasi. Bisa digandakan. Ipin akhirnya bisa melompat. Pencet kanan. Gandakan. Arano sego kursore arano nek Allah walu. Diri harus teliti ungunya kepada Kenapa arano nek kene? bagian kesalahan umum yang bisa kita ulangi lagi dalam diskusi. Oke. Iki tidak ditatos. Kamu sakit keluar oke. Itu kalau kira-kira kurang tinggi bisa ditambah lagi Bu. Itu Akan. bayinya sebesarnya. Bisa Ya, dibuat 15, 20. Kita berubah. Boleh saya? Jajal, maino. Boleh saya? Maino. Kalau ini Bu Ayu, saya betul-betul. Ini bagian yang kita udah punya nih di posisi awalnya. Klik Kita tinggal tambahkan lagi gerakan, tapi kali ini pakai kata meluncur. Kalau yang pakai bahasa Inggris ini slide. Meluncur. pakai kata 1 detik. meluncur. Nggak salah. Yang ini, yang SD. Nah, meluncur 1 detik. Kalau awalnya jadi X-nya positif, Y-nya tinggal kita tambah negatif. Y-nya kira-kira perlu kita ubah betul? Y-nya perlu diubah betul kira-kira? Y-nya perlu diubah betul? Tidak. Tidak perlu karena dia posisinya Mendatar saja. Oh, ini kalau kita pencet hijau dia gerak, pencet hijau gerak, pencet hijau gerak, pencet hijau gerak. Sampai sini dulu. Yang sudah bisa langsung kontrol. Kayak tadi. Kontrol, Kita sudah ini bahas. kontrol. Kaktusnya bergerak tak terhingga, atau bisa juga dikatakan ulangi selamanya. Ulangi selamanya kok, Dik. Buaya, kita masukkan seperti ini. Ulangi selamanya. Apa nih? Mbok dikene nek apa nih? Yuk. Cek kene. Cara memasukkannya boleh langsung dibuat seperti ini. Kalau udah abu-abu tinggal dilepas, atau boleh juga ini dilepas dulu, dimasukkan sendiri juga boleh. Dibiasakan untuk pemasangannya. Kalau masuk seperti ini harus salah, ini juga harus salah. Ini harus di sini dan ini dilepas dulu, dimasukkan. Kalau kita play, dia akan bergerak terus menerus. Jangan bisa di sini kita sensor ini tuh bagian tambahan, bukan bagian sendiri. Dia berdiri bersama dengan kontrol. Kontrol ini jangan ambil tunggu sampai. Sensor.
Ini di Tunggu sampai. Ini di IP di IP. Ora nek kontrol sik. Iki klik sik. Nah, bariku apa kontrol sensor. Kontrol sik tunggu sampai. Nah, tunggu sampai kalau di sini. Iki Mbak. Coba boleh tunggu sampai di sini yang trigger. Karena kalau di sini Iki tunggu sampai kok kene. Sing iki. Geret. Lah, tangan loro. Nah ini jenengan perhatikan baik-baik warna biru muda. Kene. Iya. Menyentuh Iya. ini, bentuknya itu sama ya dengan ini. Bentuknya sama ya. Itu karena ini adalah satu bagian. Sensor itu diatur oleh kontrol. Kita masukkan sensornya di sini. Tunggu sampai menyentuh. Berarti Nah, ini sensor. menyentuh apa ya? Sensor. Pinggir. Aku berarti sensor ya. Atau pointer mouse. Tunggu sampai menyentuh apa? Untuk game over, pinggir, bola, atau pointer mouse. Bola gitu. Oke. Tunggu sampai menyentuh bola. Oke. Ketika kita sentuh bola, apa yang terjadi? Game over. Game over itu apa sih? Programnya berhenti semua. Jadi kita bisa masukkan berhenti semua. Tunggu sampai menyentuh bola, program berhenti semua. Kita coba full screen, kita play. Ketika bola menyentuh ipin, gamenya berhenti. Aduh. Oke, aduh. Kok menyentuh warna? Ini adalah pembuktian Menyentuh- dari desain menyentuh. jenengan kira-kira perlu diperbaiki atau bukan. Dalam membuat produk itu selalu ada proses evaluasi. Padahal evaluasi menurut teorema Bloom itu adalah proses Menyentuh apa itu? tingkat 5. Namanya monggo kalau di tempat saya mau coba saya masukkan rekor lompat ipin. Buat variabel deh. Kalau dhuwur Nah, kalau di tempat saya rekor lompat ipin. Nah, berikutnya kita perlu berpikir kira-kira sistem dapat poinnya ketika apa? batal. Apa gimana? Ketika Iki lali iki. ketika Rekor lompat upin. Ketika melompat upin mau. Toh, ketika melompat. Jadi setiap lompatan dapat 1 poin. Di sini ada ubah variabel. Rekor lompat orang. Padahal variabelnya apa? Skor. Ini kita ubah variabel setiap melompat. Iki Bang, iki apa iki, Mbak? Untuk semua. Dia dipencet spasi. Jadi kalau kita coba pencet spasi, nah ini kan belum kita taruh di sini. Ketika tombol spasi ditekan. Apakah tombol spasinya belum? Oh, ini belum tak pencet. Jadi ini variabelnya harus dilihat dulu Bapak Ibu. My variabel diganti dengan nama skor yang sudah dua tadi. Ini rekor lompat ini. Nah ini kita pencet spasi, skornya sudah bertambah. Ini nganu apa jenis variabelnya, Dik? Karena dia diganti dulu dengan monggo punya jenengan apa namanya? Ah, rekornya. Nah, ini kita punya spasi. Sampai sini. Itu bisa dibuat variabel sudah. Iki. Heeh. Pak, Ngene. dicetak Ora dulu. rasa di nganu Sudah dicetak. Ubah iki lho. Kak diubah. Nah, problem berikutnya adalah jadi game sesederhana itu saja perintah atau instruksinya seperti ini. Jadi itulah bagaimana kita membelajarkan kakak atau siswa. Satu dulu. Ini di apa? Kalau apa ini? Udah sampai sini. Oh, bisa muncul. Berhentinya udah. Dia membahas skor Berhentinya sudah ya, dia mau ya? Di atas ya, Kak? Di atas, Kak, untuk berhenti itu. Ubah main variabel jadi itu dimasukkan di sini boleh. Lalu variabel jenengan Kakak disesuaikan. itu kan bisa ini 1, 2 sampai 10 lah itu ya di mana itu? Nah itu sesuai namanya yang jenengan pakai. Di mana, Mang? Coba jenengan spesies dulu di tes.
Oh ini udah kan? Ditambahin. Oh itu. Nah, Atur. bisa dilihat Itu di mana? sampai sini Variabel. Iya. Ini variabel ubah kayak gitu. ini skornya nambah mas, tapi kalau aku main lagi kok skornya lanjut ya, nanti nggak bisa hitung dong. Skornya gimana? Itu biar nanti kembali ke nol. Berarti yang kita inginkan adalah kalau gamenya dimulai lagi, skornya harus jadi berapa? Ini game over, game. Kita mulai lagi, harusnya nih gamenya jadi angka berapa skornya? Skornya jadi berapa? 0 lagi gitu. Di sini ada. Nah berarti kalau biar nol itu mana? Tadi ini atur. Ini rekor lompat bombanya ke nol kalau bendera hijau Bukan diklik. masuk ke sini. Diklik. Nanti akan Kembali nol lagi. Tapi masuknya di bawah. Kira-kira ini lompatnya kurang tinggi nggak? Ketika bendera Kayak hijau kurang. diklik, Nah ini berarti maka lubangnya sebesarnya itu skor diganti. rekor lompatan Bisa 15, 20 coba. 20 coba. 20 ya. Jadi Negatifnya kita juga nanti bisa sama ya? mulai ini. Ininya negatif. 1 lemah, 20. 2 lemah, 3 lemah, 4 lemah mati. Kalau kita main lagi bisa Bendera hijau lagi. seperti itu. Jadi kita ada memberikan motivasi seperti ini dulu di depan untuk siswa. Nanti kita akan main game ini, kalau gamenya jadi kalian habis itu main game silahkan. Nah itu juga bisa kita jadikan sebagai pemantik Keren ya? untuk siswa melakukan Enggak. kegiatan. Tapi ini sudah finish. Nah, iki apa tak sampai no 10 mah piye carane ngubah? Lompat-lompat terus. Ya maksudnya ku piye nek ngubah nek ndi ngono lho. Oh, 1 kali lompat 10. Oh. Poinnya atau Oh. gimana? Untuk skor. Oh, iki poin ya berarti ya. Oh, skor ini Ajar ya. saya ulang dari awal skornya cukup simpel. Lah. Kita tinggal menuju ke bagian Ya pokoknya untuk membuat skor game apapun membuat Jadi, skor mudah-mudahan. itu ada di variabel Oke. variabel. Semua spray. Tapi ini khusus kasus ini sebenarnya sama aja, tapi bisa untuk semua skor. Oke, ini rekor muri. Berikutnya kita bisa melihat di bawah sini ada kata-kata kalau skor naik berarti skor berubah. Karena ya, nah berarti ubah ini my variable belum diganti, jenengan pilih dulu, pilih sesuai dengan variabel jenengan nopo. My variable kepilih. Rekor muri. Rekor muri. Nah, rekor muri sudah ubah rekor muri Baik. sebesar berapa? Jenengan skornya mau kelipatan berapa? Setiap lompat dapat 2, dapat 2000. Berapa ya? Coba kita ganti misalnya ini 1000. Ini kan lompatan ya, satu nih. Nah, satu kan berarti satu kali lompat, ya, sabun. Sudah. Oke, lalu ini kita masukkan kira-kira di bendera hijau atau di spasi. Kita harus ingat dia dapat skor ketika melakukan nomor lompat atau ketika memencet spasi. Jenengan bisa tes dulu pencet spasi. Ganti 15 saya, Pak. Dengan pencet spasi skornya sudah bertambah gini. Sudah bertambah. Sekarang kita running lagi programnya. Kita play, kita coba main lihat. Lalu ada yang jaga, nopo yang jaga. Dan dalam belajar KKA, praktik komposisi Bapak Ibu, trigger-trigger seperti inilah yang akan mengasah kemampuan berpikir siswa secara tidak langsung. Jadi langsung dengan praktik, langsung dengan penerapan. Itulah kenapa modul KPB kita memang fokusnya di aktivitas, bukan di teori. Apa kira-kira apa masih salah? Kita main, lah kok skornya udah 22. Kita main, lah kok udah 23, makanya gitu. Nenek tak lompat no ini tegak main. Ketika bendera hijau diklik, harapan kita skornya jadi berapa? Maka ini bukan mengubah tapi mengatur. Itu bedanya berubah dengan mengatur. Kalau berubah itu menambahkan, mengurangi. Nah kalau mengatur itu langsung dibuat jadi 0. Untuk mengatur skor ini itu kira-kira ditaruh di spasi atau bendera hijau.
di spasi atau Pas Indonesia? ini Ji. Kan ini ngene. Bote mandek. Kira-kira gimana? Bendera hijau atau di spasi? Ngono. Di bendera hijau. Kurang Karena dhuwur kok, Dik. kita Kan aku mau lagi 15 dari ribu. awal. Jangan lupa ini diganti gitu, belum saya ganti. Main variable diganti rekor muri. Lalu kita full screen, kita siap-siap, kita pegang bendera hijau, skor langsung jadi 0 kembali. Luar biasa. Ini termasuk salah satu pelatihan yang sampai skor, jangan sampai selesai. Oke. Bapak Ibu yang mau berkreasi, monggo ini bisa disimpan dulu sebelum kita mengkreasi lebih lanjut. Berkas simpan ke komputermu. Ini file scratch gitu. Jadi kayak Word, jadi harus buka di scratch. Aja bukan 15 Mas, dia pencelote medan ada di. caranya. Ganti 15 Videonya makanya ada dia berdasarkan. naik. Soalnya suka aja. Nah, ini kalau kita misal saya keluar ya, sudah saya simpan ya, saya scratch keluar, leave. Cek mati terus ora gelem anu. Waduh, kita buat lagi. Mbak simpan apa? Wah, mulai dari awal. Nah, kita sudah save. Kita tinggal load save kita. Berkas, load from the computer. Ini karya scratch Ini ini. simpene. Nah, ini ada karya scratch saya yang lain. Ini sudah bisa diupload. Ini ada klasifikasi. Ini ada MBG, menentukan makanan bergizi dan tidak bergizi. Nah, ini. Jadi sistem skor di sini kita berada di komposisi Bapak Ibu. Kira-kira sistem skornya seperti apa? Ini kalau kita saat karena bertemu dengan pisang mengatakan makanan sehat. Lalu yang terjadi pisang bergerak dari titik awal ke kota. Berikutnya ini kita dapat skor 1 makanan sehat.